Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam kesempatan video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas materi mengenai izin usaha makanan untuk produk industri rumahan. Kita akan bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dan saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini itu semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Oke rekan-rekan semua, mari kita coba masuk pembahasan materi kita dalam izin usaha makanan untuk produk industri rumahan. Materi ini merupakan karya dari Noviatul Munawaroh SHMH dalam artikel beliau yang ditulis di hukumonline.com. Ada beberapa sahabat saya yang membuka usaha pastry dan makanan olahan produksi industri rumahan. Nah, ada pertanyaan dari mereka, apakah jenis usaha tersebut yang diproduksi oleh industri rumahan wajib memiliki izin usaha makanan juga? Sekiranya ada rekan-rekan yang berencana membuka usaha serupa atau masakan daging olahan seperti abon dan sebagainya, semoga informasi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini dapat memberikan pencerahan. Penting untuk kita ketahui bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat itu harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin usaha makanan dan minuman atau memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apa sih yang dimaksud dengan standar? Dalam hal ini itu terkait dengan pemberian tanda atau label yang berisi keterangan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, dan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan atau membahayakan kesehatan itu dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, izin usaha makanan dan minumannya dicabut, dan diamankan atau disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi makanan untuk produksi rumah tangga. Itu pada dasarnya setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Adapun untuk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, wajib memiliki izin usaha makanan rumahan atau izin produksi pangan olahan industri rumah tangga. Izin usaha makanan rumahan ini diberikan dalam bentuk sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga. Itu diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Penerbitan sertifikat ini harus memenuhi persyaratan yang meliputi 1. Jenis pangan, 2. Tata cara penilaian, dan 3. Tata cara pemberian izin produksi. Namun kewajiban memiliki izin edar dan izin produksi makanan rumahan ini dikecualikan untuk pangan olahan yang 1. Memiliki umur simpan kurang dari 7 hari, 2. Dipergunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir, dan 3. Dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah terbatas hanya untuk keperluan misalnya 1. Permohonan surat bersifat pendaftaran, 2. Penelitian, atau 3. Konsumsi sendiri. BPOM 22 tahun 2018 itu disebutkan bahwa sertifikat
untuk produksi pangan olahan industri rumah tangga disebut dengan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau biasa disingkat SPP IRT. SPP IRT ini diterbitkan oleh bupati atau wali kota dengan unit pelayanan terpadu satu pintu dan diberikan kepada industri rumah tangga pangan IRTP yang memenuhi persyaratan: 1. Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. 2. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat. Dan 3. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. SPP IRT ini berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP IRT yang dapat diajukan paling lambatnya 6 bulan sebelum masa berlaku SPP IRT tersebut berakhir. Apabila masa berlaku SPP IRT telah berakhir, pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan. Terkait produksi makanan dan minuman IRTP yang diizinkan memperoleh SPP IRT itu tercantum dalam lampiran 2 BPOM nomor 22 tahun 2018. Dalam lampiran itu diterangkan bahwa jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP IRT merupakan pangan yang bukan: 1. Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. 2. Pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. 3. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku. Dan 4. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus antara lain MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes. SPP IRT untuk olahan daging. Apakah usaha olahan daging seperti abon atau dendeng itu yang diproduksi termasuk dalam jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT? Jawabannya ya. Dalam lampiran 2 BPOM nomor 22 tahun 2018, itu hasil olahan daging kering seperti abon daging, dendeng daging, paru goreng kering, tupuk kulit, rendang daging atau jeroan, dan sejenisnya, termasuk jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT. Demikian teman-teman semua pembahasan kita dalam materi izin usaha makanan untuk produk industri rumahan. Kita akan bahas materi-materi berikutnya dalam video pembelajaran kita pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.